Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari kelompok 3 NDH 21, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding dengan tutor Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Pada agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, terdapat 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, whole of government. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, manajemen ASN mengatur tentang pertama, kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN, kemudian kode etik dan kode perilaku ASN tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Pembahasan kedua pada manajemen ASN yaitu mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, kelembagaan dan jaminan sistem merit. Lembaga-lembaga tersebut adalah yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit itu sendiri dapat kita lihat pada pelaksanaan penerimaan CPNS yang transparan dan bebas dari KKN. Pembahasan yang ketiga pada manajemen ASN yaitu mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Dalam hal ini, mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari yang pertama, manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Yang ketiga, organisasi. Dan yang keempat, sistem informasi aparatur sipil negara. Serta yang terakhir, penyelesaian sengketa. Pembahasan kedua pada agenda 3 yaitu mengenai pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri membahas mengenai yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik, dan yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga, praktek etiket pelayanan publik. Selanjutnya, asas-asas pelayanan publik yang terdiri atas 12 macam. Yang pertama, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pembahasan ketiga pada agenda 3 yaitu mengenai whole of government yang merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan
dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pada Whole of Government atau WOG, yang dibahas yaitu pertama konsep WOG, yang kedua penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi, dan yang ketiga best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan yang keempat implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Implementasi WOG itu sendiri dapat kita lihat pada Satgas COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah memahami tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, maka personal branding yang saya buat yaitu ASN Bersahaja, yang merupakan akronim dari berintegritas, sopan dan santun, kemudian akuntabel, harmonis, adaptif, jujur, dan anti korupsi. Berikut penjelasan mengenai ASN Bersahaja. Yang pertama, berintegritas, di mana ASN bersikap konsisten antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Kemudian, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, yaitu akuntabel, di mana melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang keempat, yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kelima, adaptif, di mana ASN cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian, jujur, tidak membohongi publik dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, ASN anti korupsi, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, sehingga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.